Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bermula ini 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa jalla. Adapun yang ke-14 yaitu Qadirun, artinya yang kuasa, maka mustahil dia lemah dari sifat Qadirun, kudrah, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia sangat takut kepada Tuhannya yang maha kuasa itu. Lagi pula besar pengharapannya kepadanya, sebutannya Allah Ta'ala kepadanya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi bersama guru kita yang alhamdulillah beliau selalu berhadir dengan kita, Kiai Muhammad As-Sajin Ali Husin Al-Banjari. Mudah-mudahan guru kita ini diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat dalam taat, dan dikabulkan segala macam hajat sih, dimudahkan urusan sih, dan diangkat segala macam kesusahan sih. Dan juga yang kita hormati, kita muliakan, sini ada Habib, alhamdulillah, jangan jadi ada tarik Habib, alhamdulillah. Masuk dari Habib Ali ada datang, awak yang agak getar. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala juga kesehatan, panjang umur, dan nantinya bisa mewarisi daripada datu-datu. Juga jamaah majelis asbab yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita pada kesempatan ini mengambil manfaat daripada kitab Parukunan sifat 20 ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan membukakan kepada kita untuk bisa memandang kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena kita ini hanya bisa tahunya ya kalau ini sifatnya, tapi kalau bisa memandang dengan hakiki sebenarnya kayak apa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi dengan keberkahan aulia, keberkahan daripada kita membaca burda, salawat burda, keberkahan dengan kita percaya lawan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berikan nantinya kesempatan untuk bisa memandang kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan secara hakiki. Nah, alhamdulillah, amin. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat yang tabi'in ila yaumiddin. Pada sifat yang ke-14 daripada 20 sifat, dan sebenarnya banyak
daripada sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu, dan wajibnya kita dianjurkan untuk mengetahui 20 aja atau 13. Tapi di sini masyhur ulama memadamkan lebih afdal itu 20 sifat. Nah, kita sudah memasuki kepada sifat maknawi, yaitu yang ke-14, yaitu qadirun. Sifat qadirun bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya melekat dia kepada sifat qudrah. Nah, kalau ada sifat qudrah, ada qadirun. Nah, itu. Jadi harus ada si dalilnya tadi disampaikan di sini bahwa dalilnya sifat qadirun itu adalah sifat qudrah. Nah, tulisannya artinya dasar yang melekat daripada sifat adanya zat wajibul wujud tersebut melekat sifat qudrah. Sifat qudrah artinya Allah Ta'ala itu kuasa. Dan kebanyakan daripada guru-guru selalu menghubungkan kepada qudrah ini langsung kepada qadir ini langsung kepada muridun, karena hal itu selalu berkaitan. Nah, tetapi kita tunggu putingannya tinggi karena hadir barangkah. Apa itu sebenarnya sifat qudrat? Itu kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu kuasa. Sedangkan qadirun, Allah itu artinya maha kuasa. Sama aja qadirun. Apa artinya lawan qudrah itu banyak. Artinya Allah Ta'ala itu, karena mana sifat qudrah itu apa ngarannya memang sudah apa ngarannya melekat pada zat wajibul wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, nang kada bisa dipungkiri. Nah, itu kada bisa dipungkiri. Sedangkan qadirun ini adalah sesuatu apapun juga kadada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, nang kada kuasa atas ciptaan. Nah, itu kadada mustahil, kadada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadada lemah di situ. Full Allah Subhanahu wa taala kuasa atas sesuatu. Makanya dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas segala sesuatu. Dan qadirun itu adalah oleh bahasa wayang ini itu implementasi daripada sifat qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlakuan daripada sifat qudrah Allah Subhanahu. Kalau kita nih misalnya ikan nih apa namanya kawai, tapi kawannya di dalam hal berbuat tadi itu ngarannya qadir. Nah, itu. Dan sifat tersebut memang sudah sejak adanya. Artinya sifat qadirun itu sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi nang kadada mustahil bagi Allah tersebut, seperti di bulan nang penuh dengan kemuliaan ini terbukti dan dibuktikan dengan menjalankan seorang hambanya
Nah, di dalam apa ngarannya apa ngarannya di dalam ruang dimensi yang tidak bisa ditempuh oleh manusia yang kayak kita ini. Allah Ta'ala kuasa. Kalau makanya kadang-kadang ada di situ apa ngaran hubungannya dengan muridun berkehendak. Kalau Allah menghendaki sesuatu tidak ada kada bisa bagi Allah, dan perlakuannya itulah nang dipadakan muridun. Sedangkan kudrat itu adalah sifat nang wajib melekat kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Mi'raj nang ini, di bulan Rajab nang ini, di bulan nang penuh kemuliaan nang ini. Dan barang siapa yang mau memuliakan bulan nang ini, insya Allah akan Allah Ta'ala muliakan juga di dunia, dan Allah muliakan juga di akhirat. Nah, itu luar biasa bulannya Allah, Syahrullah. Itu kan Syahrullah, artinya bulannya Allah. Ini ujar Allah Subhanahu ini yang bulan aku nih. Jadi hari-harinya nih, apapun juga nanti kamu perbuat tentang sesuatu kebaikan, itu balasannya langsung aku nama mengurusnya. Pada tahu lagi nilainya, sudah tidak tahu nilai ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa? Yang penting tetap kita berpegangan kepada sifat 20 di dalam perlakuan kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa apa menjadi apa ngaruhnya kita beribadah, kita berbuat baik, kita berlaku apapun juga terhadap makhluk dengan itu merasa kita jangan. Kita bisa sembahyang bukan karena kekuatan kita, karena akal dan pikir kita, jangan ada. Kita hanya di situ beretikan bahwasanya apa yang bisa kau perbuat ini semata-mata karena ada nyarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin banyak yang pintar pada kita nih. Banyak yang pintar, kuat pada kita ini tuh banyak, tapi tidak sanggup melakukan sesuatu kebaikan. Karena apa? Terhalang daripada rahmat Allah. Makanya di sana ada kisah masalah rahmat, tapi ada kisah masalah itu bahwasanya dibuktikan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan tentang kadirunnya terhadap seorang hamba yang dicintainya, nang kada pernah nang kada bisa dipikirkan oleh akal nang adanya kecuali dengan keimanan. Begitulah sifat kadirun harus disertai dengan keimanan yang kuat bagi seorang hamba. Nah, tanpa ada keimanan yang kuat, maka kaitannya bisa gagal memasukkan sifat-sifat 20 itu ke dalam diri kita. Jangan, jadi harus. Jadi segala sesuatu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menghendaki sesuatunya, maka kada mungkin, karena Allah mempunyai sifat kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dibatasi, tidak terbatas. Dan kekuasaan Allah itu tidak berlaku kepada hal-hal yang mustahil. Nah, misalnya kepada Allah Ta'ala itu kan kuasa air, maulah bini misalnya, berulah.
mbah diulahnya begini sih dia bahasa gitu puasa aja, tapi itu jangan sampai ada, karena itu mustahil. Allah bilangnya maulah kawan supaya nyaman, mau urus alam misalnya, aku lah kita kan nyaman lah wakil ya Allah barulah itu mustahil, tapi bagi Allah ya puasa ibaratnya kawai jongkong duduk oke di suruh sini bagi Allah itu bisa, tapi itu akan menampakkan ketidakmampuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sifat kudrat dan kadirut tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa Allah Ta'ala kawenan kayak ini, kawenan kayak itu, tapi akan apa artinya akan berlawanan. Jadi jangan sampai sifat tadi, sifat wajib bagi Allah tadi dihantamkan lawan sifat mustahil. Jangan sampai tak pikir kita, jangan itu membahayakan akidah yang ada di dalam diri kita. Kira-kira itu aja terus bisa kasih sampaikan. Namun pian apa hantak manungtung di lagi nang kayak apa semacam itu datang pastilah. Nah itu kira-kira mudah-mudahan apa namanya disampaikan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk keberadaan Allah Ta'ala tadi membukakan pandangan basirah kita untuk bisa memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Nah, mungkin tadi guru ada sedikit namanya Habib dan baca ibu ya, maka 10 menit karena guru nah kayak apa sebenarnya keutamaan Sayyidatuna Khadijah terhadap baginda Rasulullah. Nah itu yang namanya berat. Kita habis sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan akan membantu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.